emangnya kita bisa ya dapetin segala sesuatu cuman dari pikiran doang? Rasanya mustahil banget gak sih? Pasti kita pernah ngalamin dong, kalau misalnya kita pengen sesuatu hal yang rasanya kayaknya tinggi banget gitu. Pasti buat kita, wah nggak mungkin gak sih? Bentar. Tapi kan kalau misalnya kita bisa mikir hal tersebut, nggak mungkin, itu kan muncul dari pikiran. Coba kalau misalnya kita putar balik, misalnya kita mikir kita bisa capain hal itu, apa malah kesampaian ya? Halo semuanya, balik lagi di sini bersama gua di channel YouTube gua, Rona Basil. Buat yang baru di channel ini, halo. Nah, biasa sih di channel ini kita ngebahas seputar branding, digital marketing, self improvement dan segala hal seputar pengamannya gua. Nah, yang tadi gue barusan praktekin itu tuh sebenarnya sebuah short monolog tentang pada umumnya kalau misalnya kita ditanyakan tentang goals kita atau impian kita, sesuatu yang bersifat tinggi itu cenderung pikiran kita tuh menolak. Nah, di sini sih gue pengen menjelaskan tentang kekuatan dari pikiran, di mana hal tersebut itu bisa menarik segala hal yang kita inginkan. Oh ya, tapi saran gue sih videonya ditonton sampai habis supaya gak ada kekeliruan, bahkan lu sendiri bisa mendapatkan full pemahaman dan insight-nya dari video yang gue pengen terangin ini. Oke, mula-mula sebenarnya ada loh prinsip yang mengatakan bahwa kita tuh bisa mendapatkan segala hal yang kita mau cuman lewat pikiran kita. Nah, prinsip ini sangat berkaitan dengan otak kita atau pikiran kita. Karena dikatakan bahwa pikiran kita tuh adalah hal yang paling powerful untuk menciptakan kehidupan kita atau lingkungannya kita bahkan. Prinsip atau hukum tersebut, sebenarnya sih kita udah tahu sih, namanya The Law of Attraction. Nah, katanya The Law of Attraction itu membahas tentang semua potensi dari otak kita atau pikiran kita bekerja akan suatu daya atau suatu hukum. Dan hukum ini bersifat saling tarik-menarik. Nah, teori LOA atau Law of Attraction ini, ya biasa disingkat jadi LOA, itu tuh sebenarnya dipopulerkan oleh sebuah buku berjudul The Secret. Sebenarnya buku yang gue pegang sekarang ini, by Rhonda Byrne, yang dipopulerkan tahun 2016. Sebenarnya buku ini tuh gue udah abisin sebulan yang lalu, cuman gue kepikiran pengen ngebahas sekarang. Gue sih udah ceritain dari video gue sebelumnya sih, dan kalian bisa cek di sini, Growth is Not For You, kalau kalian emang interested buat ngedenger cerita gue selama quarantine. Pada dasarnya, berdasarkan buku ini, mengatakan bahwa segala hal di dunia ini adalah sebuah energi. Pikiran kita, sama seperti hal-hal lainnya di dunia ini, memiliki energi atau getaran, di mana like attracts like, atau ketertarikan menarik ketertarikan. Buku ini mengatakan kita adalah magnet, di mana kita menarik hal yang mirip atau serupa dengan kita. Pada contohnya ya, misalnya ada seseorang nih, dia bertemu sekelompok temennya yang rajin baca buku, rajin dengerin dosen atau guru, rajin nyimakin ngerjain soal gitu. Lama-kelamaan, anak ini akan tumbuh menjadi anak yang rajin belajar, bahkan nilainya bagus. Nah, atau misalnya ada kasus, ada seseorang, dia tuh bekerja kantoran biasanya, tapi teman-temannya itu pembisnis. Misalnya, temennya itu punya bisnis A, yang temennya satu lagi punya bisnis B, yang satu lagi punya bisnis C. Lama-lama, dia ada kecenderungan untuk, ya apa gue bikin bisnis juga ya? Nah, dia akan menjadi seseorang pembisnis juga. Tapi, lain cerita, kalau misalnya ada seseorang, nah, dia tuh bertemu sekelompok orang yang hobi membuang waktu, hobi nggak produktif, bermalas-malasan. Kira-kira apa yang terjadi sama orang tersebut kayak gitu ya? Kalian bisa jawab sendiri lah dari cerita sebelumnya. Prinsip LOA ini mengatakan bahwa semua hal itu terhubung, baik pikiran dan perasaan, baik otak dan hati. Prinsip LOA ini sendiri memberitahu bahwa alam bawah sadar kita nggak bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang salah. Maka dari itu, segala hal yang kita pikirkan, hal yang kita minta, itu sebuah perintah menurut mereka. Dan mereka akan sebisa mungkin menarik di alam semesta itu untuk mengabulkannya. Contoh ya, misalnya ada seseorang nih, dia takut sama anjing. Dia ngeliat anjing tersebut, wah jangan-jangan anjing ini bakal gigit nih. Jangan gigit deh, jangan gigit. Nah, dia memerintahkan pikiran dia untuk jangan menggigit, tapi alam bawah sadar kan nggak bisa membedakan yang mana baik, yang mana yang salah kan. Kata jangan tersebut ya dihilangkan sama dia, karena kan kata fokus jangan menggigit, artinya kan fokusnya tuh di kata-kata gigit. Jadi si doggy tersebut akan merespon dari alam tersebut, makanya
bisa jadi si doggy tersebut akan menyerang orang tersebut. Tapi kalau beda cerita ya, kita berpikir ke diri kita sendiri nih, saya sehat, saya bahagia, saya senang, saya makmur, kayak gitu. Nah, berarti kita meminta dari pikiran kita ke alam semesta ini untuk memberikan hal-hal tersebut ke dalam kita lebih baik lagi selama kita percaya, kita imani, dan kita membawa dalam perasaan yang senang. Dari cerita yang tadi gue sampaikan, ya berarti kan pikiran kita atau otak kita tuh sangatlah powerful kan. Tapi di sisi lain ini menjadi pedang bermata dua buat kita. Karena kadang kalau misalnya kita berpikir hal yang baik, ya otomatis kan dia bakal mendatangkan hal-hal yang kita inginkan, yang baik, yang positif. Tapi kalau misalnya dari pikiran kita mengisinya dengan pikiran negatif, pikiran yang buruk, hal-hal yang kita takutin, maka ya pikiran kan nggak bisa membedakan yang mana yang baik atau benar. Nah, maka dia menarik segala hal yang buruk juga datang ke kita. Jadi berhati-hatilah dengan pikirannya kita sih. Buku The Secret mengatakan sebenarnya prinsip ini atau law of attraction ini sudah dikenal dari zaman masa Babilonia. Bahkan sebenarnya prinsip ini pun juga sudah dipakai oleh orang-orang besar yang mampu mengubah dunia seperti Albert Einstein, Henry Ford, Martin Luther King, Isaac Newton, Plato, dan banyak orang-orang besar lainnya. Makanya kan kita sering dengar kata-kata 99% kekayaan di dunia dikuasain oleh 1% orang. Nah, 1% populasi ini adalah orang-orang yang mengerti law of attraction ini. Jadi maksud dari penekanannya gue ini ya, kenapa nggak kita menggunakan law of attraction ini untuk membuat hidup kita jauh lebih baik seperti yang kita inginkan bahkan, kayak gitu loh. Hukum tarik-menarik ini sebenarnya kan adalah sebuah hukum penciptaan. Nah, buku ini tuh mengingatkan bahwa segala hal yang kita inginkan, hal yang kita mau, sebenarnya bisa kita dapatkan melalui pikiran. Jadi kita tuh disadarkan kalau segala jalan path kehidupan yang kita ingin, itu tuh semua bermula dari kita sendiri, dari pikirannya kita. Jadi kalau misalnya kita pengen hidup lebih makmur, kita pengen punya hubungan lebih baik antara keluarga, antara teman, antara pasangan, atau kita pengen, misalnya kita pengen, one day gue bakal beli mobil keren itu, one day gue pergi ke destinasi wilayah itu, ke misalnya Machu Picchu gitu, atau misalnya nanti one day gue mau jadi orang yang kaya banget, gue mau punya bisnis yang sukses, karir yang manjur gitu. Itu tuh semua bisa hanya dengan pikirannya kita. Jadi kita kan bisa ngomong dong kalau misalnya hukum Loa ini adalah kuncinya, terlepas kita percaya atau tidak. Ya sama seperti halnya hukum gravitasi dan hukum-hukum alam lainnya. Contoh hukum gravitasi, itu kan sebuah hukum yang udah kita kenal dari dulu kan, dimana kalau kita melempar sebuah barang, dia pasti bakal jatuh ke tanah. Dan itu udah semua orang tuh udah pasti tahu hal tersebut. Nah, kita mungkin nggak tahu wujudnya kayak gimana, tapi kita bisa merasakan dayanya. Nah, sama seperti hukum Loa ini, kita tuh nggak mengerti wujudnya. Kita tuh, yang penting tuh selama kita memahami konsepnya ini, dan kita menerapkan ke kehidupannya kita percayain aja, ya nanti tuh alam bakal menyesuaikan dengan sendirinya, sesuai dengan apa yang kita inginkan lewat pikirannya kita. Oke Ron, lu kan dari tadi udah jelasin nih ya berbagai macam konsep tentang hukum tarik-menarik, hukum pikiran. Nah, cuman apa sih yang bisa kita lakuin? Kita sebagai orang nih, kalau misalnya kita pengen segala sesuatu yang kita mau, apa sih yang bisa kita lakuin? Oke, tenang, chill. Nah, jadi sebenarnya sih ada 3 tahap yang bisa kita lakukan. Tapi, ntar, disclaimer dulu. Sebelum mulai dari start yang pertama, kita tuh harus mendasarin diri kita dulu dengan perasaan bersyukur, rasa senang, rasa bahagia atas kehidupan yang kita miliki sekarang. Karena dengan situ baru prinsip tersebut, Loa ini bisa berjalan. Kalau misalnya kita menginginkan sesuatu atas dasar karena kita merasa kekurangan, nah itu yang malah berbalik ke kita, malah kita diberikan kekurangan yang lebih baik lagi. Jadi rasa bersyukur dulu, itu dasarnya. Nah oke, kita memasukin yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kita ask atau meminta. Nah, ask ini tuh kita bisa memulai dengan memvisualisasikan di pikirannya kita apa yang kita mau. Bahkan kita membayangkannya tuh sampai kita merasakan seakan-akan kita tuh udah mendapatkannya. Nah, contohnya kita nih pengen dapat mobil keren nih, mobil baru. Yang dari dulu tuh kita udah nabung, kita pengen one day kita bisa achieve. Nah, syaratnya ya kita ngevisualisasin aja, kita ngebayangin diri kita lagi nyetir, naik mobil, dan kita tuh ngerasa seakan-akan di tangan kita tuh udah pegang kuncinya aja. Nah, rasanya seru banget. Nah, hal tersebut lucunya
akan memasukin pikiran kita. Selain itu, selain kita memvisualisasikannya, kita juga mengafirmasi diri kita. Afirmasi yang baik sih biasanya sih kayak saya adalah orang yang misalnya bahagia, senang, berlimpah. Nah, hal tersebut itu mengisi pikirannya kita menjadi berisi sesuatu yang positif lah. Meskipun aneh, kayak Ron ngapain sih gue ngomong sama diri gue sendiri, kan canggung banget. Tapi trust me, dengan kita ngomong ke diri kita sendiri, misalnya Ronald orangnya tuh baik, Ronald tuh orangnya sehat, Ronald tuh orangnya pinter dan segala macam itu tuh menjadikan sebuah kepercayaan atau belief di belief systemnya kita, kalau kita tuh adalah orang yang demikian. Nah, selain itu balik lagi ke visualisasi tadi. Nah, ketika kita visualisasi, bayangkan tuh yang tadi yang dari kasus mobil ya. Bayangkan tuh kita tuh udah memiliki mobil tersebut saat ini juga. Karena pada dasarnya alam bawah sadar itu cara bekerjanya mereka tuh tidak menyadarin masa lampau, mereka tidak menyadarin masa depan atau masa sekarang. Ya, mereka tuh hanya tahu segala sesuatu tuh hari ini, sekarang ini. Jadi berpikirlah hari ini, karena itu menciptakan masa depan kalian. Kalau kalian yang hari ini masih kurang, itu berarti kejadian dari masa lalu kalian, tapi nggak ada salahnya. Semua tuh bisa diubah dari hari ini. Tadi kan kita sudah meminta atau ask. Nah, yang kedua, kita tuh percaya atau believe. Kita meyakinin bahwa hal yang kita dapatkan itu ya benar-benar kita dapatkan dengan perasaan dan pikiran yang positif. Namun, ketika kita believe, kita mempercayai kita mendapatkan hal ini, kita harus melakukan satu hal, yaitu detachment, di mana kita tuh harus mengikhlaskan apapun yang terjadi, kayak gitu. Bukannya kita karena meminta suatu hal kita menjadi ambisius gitu, tapi kita tuh lebih bersifat merelakan, membiarkan nanti tuh bakal terjadi dengan sendirinya. Yang penting hal yang kita lakukan adalah kita melakukan segala sesuatu dengan terbaik, atau kita take action. Karena nantinya alam itu bakal menerima respon tersebut dan bisa memberikan hal tersebut ke kita. Nah, tahap yang ketiga yang paling kita semua suka, yaitu ya menerima atau receive, kayak gitu. Nah, pada tahapan yang receive ini, ya during prosesnya ini, nanti tuh kita tuh bakal mendapatin jalan-jalan yang nggak terduga aja. Karena cara kerjanya alam semesta ini berdasarkan buku itu tuh mengatakan, katanya kan dunia tuh bekerja dengan cara yang unik gitu kan. Nah, itu tuh juga sama, dimana ketika kita tadi sudah believe, kita mengikhlaskan, nah nanti tuh kita bakal diberikan jalan atau alternatif khusus di hidup kita. Nah, tugasnya kita itu adalah tinggal take action aja. Kesempatan-kesempatan itulah yang menjadi peluang kita untuk mendapatkan kita lebih dekat dengan goals atau segala hal yang kita inginkan. Dari 3 hal yang tadi gue udah jelasin, nah gue sendiri pun juga melakukan hal yang sama. Kalau kasusnya gue sih, gue menuliskan ke dalam sebuah buku. Tepatnya tuh waktu itu pada tanggal 28 Desember 2019, akhir tahun lalu lah. Itu tuh gue nulisin semua goals yang gue inginkan, mulai dari umur 21, 22, 23, sampai pada umur 40. Itu gue nulisin semuanya dengan rinci, apapun yang gue mau sih. Nah, bahkan ya percaya nggak percaya, ternyata setelah hampir 1 tahun itu 85% yang gue pengenin itu udah kecapai, dan gue pun sampai kaget satu-satu tuh kecapai. Ya dengan gue nulis ini tuh gue ngevisualisasiin, gue ngeafirmasiin diri gue sendiri, gue ngebelieve kalau ini tuh bakal terjadi, dan gue mengikhlaskan aja, dan ujungnya ya itu yang gue dapet. Gue sampai kaget sendiri bahkan. Makanya dari sini tuh gue pengen share ke video ini sih. Misalnya contohnya di gue nih, misalnya awal di buku gue nih, gue tulis gue pengen punya cewek nih misalnya dengan kriteria gini nih. Well, itu datang gitu loh. Dan atau misalnya gue pengen lebih fokus di usahanya gue, di bisnisnya gue, dengan yang nge-scale up lagi. Nah, tiba-tiba gue ketemu orang-orang hebat yang bisa ngebantu gue di usahanya gue ini. Bahkan ada orang mau kerja sama gue gitu. Ya jadinya kan gue bisa nambahin klien lagi misalnya. Ataupun misalnya yang terbesar saat ini sih, jadi gue tuh dari dulu pengen ngikutin sebuah workshop digital marketing, dan menurut gue tuh itu agak costly sih. Akhirnya dari tahun-tahun yang lalu itu tuh gue udah nabung, dan akhirnya tuh kesampaian. Bahkan minggu depan tuh gue udah ngelakuin workshopnya untuk belajar lebih tinggi lagi ilmunya.
Nah, ini tuh gue seneng banget. Bahkan sebenarnya sebelum gue nulis buku ini tuh, kejadian yang sebelum-sebelumnya tuh gue udah mengalamin loa juga. Contohnya, pas pertama kali gue terjun ke dunia digital marketing ini, gue tuh pengen bilang, gue pengen ikut workshop, gue pengen ketemu network yang bagus. Bahkan kalau bisa, gue lebih mengenal branding agency yang lebih jelas. Bahkan lucunya, gue malah pas di workshop itu, gue ketemu seorang founder dari branding agency ternama. Dan itu gue seneng banget. Itu kayak menjawab apapun yang gue pengen. Bahkan dia mengenalkan gue ke 10 orang agency lainnya. Jadi gue bisa belajar lebih banyak, bahkan network yang lebih kuat. Dan ya gue jadi ketemu teman-teman yang lain yang hebat juga, yang bisa komunitas-komunitas hebat, yang bisa ngasih gue tuh insight baru, atau ya bikin pemahaman yang lebih dalam lagi lah tentang dunia bisnis ini. Nah, ini sih kasusnya gue di loanya gue. Mungkin gue tuh malah pengen kalau bisa lu yang nonton video ini juga nge-share pengalaman loanya lu. Kayak gimana sih? Dan bahkan ngagetin banget gak sih bisa kejadian hal tersebut? Ya kalian tulis di kolom komentar ya. Ataupun ya kalau misalnya lu udah nyobain dan gak berhasil, kira-kira kenapa atau apa yang lu harapin. Mungkin kalau lu tulis di kolom komentar, kita bisa jadi saling support satu sama lain, kayak gitu. Pesan terakhir gue dari video ini sih cuman ini sih. Segala hal yang terjadi sama lu hari ini, itu adalah hasil dari pembentukan segala pikiran-pikiran yang menumpuk sama lu di masa yang lalu. Tapi kalau misalnya lu pengen membentuk suatu masa depan yang lebih baik, yang lebih seperti yang lu inginkan, yang lu harapkan selama ini, berarti di momen ketika lu mematikan video ini, nah lu tuh sebenarnya udah better start memikirkan segala hal yang lu pengenin. Karena semakin cepat lu memikirkan hal tersebut dan semakin lu take action, itu bakal semakin mempercepat proses pembentukan masa depan yang lu inginkan. Oke, mungkin gue akhirin dulu video ini. Kalau menurut lu mendapatkan suatu insight baru, pemahaman baru, atau kalian belajar sesuatu di sini, kalian like dan bahkan kalian share ke orang-orang yang kalian sayangin supaya mereka pun juga bisa membentuk masa depan atau segala hal yang mereka inginkan terwujud juga. Nah, kalau misalnya memang kalian suka konten-konten seperti ini, seperti seputar branding, digital marketing, self-improvement, kalian bisa subscribe channel ini, di mana channel ini akan menjadi tumbuh, menjadi lebih baik untuk kita semua saling belajar satu sama lain. Oke, see you guys, bye-bye!